Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat datang di kompetisi wirausaha kuliner Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Kocok-kocok dulu. Ya, Alpukatnya tapi di blender dulu apa enggak? Enggak. Ini metode yang lama. I think this is more balanced. Di Jakarta atau masyarakat Betawi kenapa banyak yang nggak tahu? Sayang sekali, mau dikemanakan roti yang menjadi primadona dunia ini? Di sana saya gemar lah makan makanan Bali seperti ayam betutu atau nasi campur. Kalau ada yang kasih 100 juta, berapa persen saham yang diberikan? Terlalu gampang. Yeah. Terlalu gampang. It's all right with her production now, right? And she's already had the extra 5 million from previously, kan dia udah nambahin kan? Mampukah peserta membuat para panelis terkesan? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Calon juragan ini adalah pasangan yang sukses mengobati rasa kangen saya terhadap Bali lewat makanannya. Tanpa berlama-lama, inilah dia Putro dan Sarah. Calon juragan yang berikut ini adalah pasangan suami istri yang sangat menyukai makanan khas Bali. Mereka adalah Putro dan Sarah. Karena kecintaan dengan makanan-makanan khas Bali, akhirnya mereka berdua membuka rumah makan yang menunya adalah makanan khas Bali berupa ayam betutu, nasi campur, dan sate lilit. Yang pertama itu, kita itu untuk rasa kita bisa diterima. Yang kedua, kita juga menawarkan harga yang lebih affordable. Berbekal keahlian Putro dalam memasak dan kepiawaian Sarah dalam membaca peluang, mereka nekat mulai menjalani bisnis ini, walaupun banyak kesulitan yang dihadapi. Harapan mereka bahwa melalui program Juragan Zaman Now, mereka bisa makin memperkenalkan makanan khas Bali kepada semua kalangan masyarakat. Sesuai dengan visi misinya, mereka ingin makanan khas Bali ini tersebar di seluruh Indonesia. Sebenarnya ingin mengevolusikan makanan Bali sama kok, dan memperkenalkan makanan Bali ini ke khalayak masyarakat, bahwa makanan Bali itu halal, banyak yang halal, lalu enak, bergizi, dan murah. Kami siap menjadi juragan Zaman Now. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih tadi sebelumnya untuk coach juga yang sudah membimbing saya. Sedikit saya ingin menceritakan nasi pedas Bali JDP ini bermula dari pengalaman usaha dan saya tinggal di Bali selama 2 tahun. Di sana saya gemar lah makan makanan Bali seperti ayam betutu atau nasi campur. Sehingga saya termotivasi untuk belajar dari orang lokal sana, dari acara adat dan budaya. Sebaliknya dari sana, saya kembali ke Jakarta, saya melihat adanya potensi bahwa agak jarang makanan Bali yang otentik di Jakarta, dan juga kalau saya tanya teman-teman belum ada top of mind atau merek di mana sih kalau makan nasi Bali yang otentik, dan juga mungkin kalau mereka jawab ada beberapa merek juga terkesan agak fancy dan eksklusif. Di sini keunggulan produk dari nasi pedas Bali Ajik DP sendiri, yang pertama kami masih menggunakan rempah asli dari Bali. Lalu yang kedua, kami sudah menyesuaikan rasa yang memang sudah mudah diterima customer kami.
Lalu yang ketiga, kami mengeluarkan produk dengan harga yang murah dan memang diterima oleh customer. Kami menginovasikan produk dengan mengeluarkan ayam line up, yaitu ayam bakar dan ayam betutu 1 ekor di harga 39.000. Lalu nextnya kami akan mencari mitra outlet atau bisnis kemitraan. Lalu yang ketiga, kami sedang menggenjot juga untuk marketing promosi atau edukasi. Ini model bisnis tadi disebut kemitraan. Nah, mungkin nanti saya bisa kasih masukan model-model bisnis kemitraan ini hati-hati kalau udah bicara kemitraan sejak awal. Karena kalian punya potensi produk yang bagus, ya cara paling cepat buat produk ini jadi nggak bagus ya dimitrain. Nasi pedas Ajib menarik gitu ya. Konsep menariknya adalah dia bisa dan punya cita-cita untuk menjadikan ini seperti warung Tegal, nasi Padang. Nah, ini nasi pedas Bali sesuatu kategori yang bisa sekali untuk dikembangkan. Ya, ini untuk planning kami ke depannya, kami ingin merencanakan menambahkan titik outlet tidak terlalu besar, sebanyak 3 outlet, yaitu di Jakarta Utara, Barat, dan juga di Tangerang. Nah, untuk pencapaian titik dari 3 outlet tersebut, kami menargetkan meraup 1 tahun kurang lebih di angka 1,1 miliar. Lalu untuk mencapai target tersebut, kami untuk modal awalnya kami membutuhkan modal kurang lebih sekitar 100 juta untuk persewaan, legalitas, dan juga untuk branding dan marketing. Oke, 100 juta itu modal untuk membangun 3 outlet? Iya. Kalau ada yang kasih 100 juta, berapa persen saham yang diberikan? Kalau untuk itu mungkin nggak bisa saya jawab sekarang, kita bisa rundingkan, tapi kurang lebih angkanya yang reasonable sih sekitar 20%. Yang reasonable? Ya. Kalau saya bilang saya kasih 100-nya, mau deal sekarang nggak sama saya? 20%? Boleh nego sama. Jujur, ketika Pak Rex nanya, seneng banget sih ya. Iya. Karena kalau kita bisa bermitra, Iya. mungkin itu kesempatan buat kami buat berkembang. Ya, sesederhana negosiasi yang kita lakukan adalah kita ada interest untuk berinvestasi, tapi tentu nanti kita akan cek kembali ya legalitas, haki brand, dan lain-lainnya. Tapi secara business wise dan juga entrepreneurs-nya itu sangat menarik dan sangat potensial sekali. Hari ini ayam saya ini nggak berbumbu dibanding yang dulu. I don't know if you agree or not. Agree. Nggak seberbumbu dulu. Bikin base genepnya berapa lama? Paling 2 jam, 3 jam. Yang lama bikin minyak. It's lebih enak dari yang banyak saya coba di tempat-tempat aslinya. Jadi sebelum kalian berpikir tentang expand, bermitra, how do you even keep the consistency? Kalau misalnya saya satu makan sekali sama sekarang aja bedanya nggak lama udah beda. Nasi pedas Ajik DP ini dia harus benar-benar lihat secara detail konsistensinya dan SOP-nya. Karena dia kan jualan makanan. Dan kalau misalnya dia punya repeat customers, orang itu udah tahu rasanya kayak apa. Jangan sampai dia ngecewain customer-nya dengan, lah rasanya kok beda sih, nggak konsisten nih gitu. Itu kalau kemarin itu kami fokus untuk presentasi. Karena kami ngapalin alur, jadi masak itu nggak sefokus kayak yang pertama. Karena kebetulan memang kan di warung operasional cuma berdua. Sebetulnya produknya sangat enak, hanya betul ayamnya tidak sejuicy atau bumbunya nggak sama yang dulu. Sekarang bisa jual berapa porsi satu hari? Nah, untuk penjualan kita sekitar 20 ekor ayam yang keluar. Kalau untuk nasi campur sekitar 30. Kalau nasinya ini berapa harganya? 23.000. I think it's good. Cuman saya rasa saya ngelihat satu outlet aja tuh potensinya tuh belum maksimal, tapi mereka udah mau mikirin 3 outlet lagi gitu. Jadi kayaknya ngegasnya tuh terlalu cepat gitu. Padahal masih banyak PR yang harus dikerjain. Kalau lo personally akan invest nggak di Putro dan Sarah ini? Oke,
gue nggak akan bias. Ini yang mungkin harus direkonsil lagi. Kenapa? Karena judulnya nasi pedas Bali Ajik DP. Tapi ternyata setelah kita telusuri, produk favoritnya justru ayam betutu. Yang orang cari justru ayam betutunya, gitu. Nah itulah sebabnya kenapa yang tadi diceritakan oleh Sarah, bannernya ini banner ayam betutu dengan harga yang menarik. I think that's it from us. Thank you so much to you both. Coach, thank you so much. Thank you, I hope Coach. I'll see you in person soon. Terima kasih atas Terima waktunya, Pak. Thank you. Deg-degan banget. Ya jujur sih nervous, mungkin panggung. Terus kalau kamu apa? Kalau aku gimana caranya ngadepin juri, itu udah bikin tegang banget sih sebenarnya. Saya dari awal sangat optimis kalau nasi pedas Ajik DP ini menjadi produk yang pasti disukai oleh para panelis. Kenapa? Karena memang opportunity nasi Bali di Jakarta ini memang masih sangat besar gitu. Dan terbukti kan, memang para panelis ini tertarik dengan produknya dan bahkan saya percaya nantinya ke depannya akan ada kolaborasi dengan para panelis. Dipersembahkan oleh calon juragan yang satu ini adalah seorang ibu yang merupakan korban PHK. Berawal dari kegemarannya membuat sebuah makanan tradisional, membuatnya terpikir untuk bisa menghidupi keluarga dengan modal tersebut. Siapakah dia? Dia adalah Eka Sari Handayani. Mari kita persilakan. Calon juragan yang satu ini adalah Eka, founder dan CEO H&H Cookies dengan produk roti gambang klasik. Di sini saya mencoba untuk mengangkat kembali roti zaman dulu yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Jadi saya mencoba mengangkat, memperkenalkan kepada kaum milenial agar mereka tahu roti asli khas Betawi itu seperti apa. Berdiri di masa pandemi COVID-19, roti gambang klasik mendapat tantangan tersendiri dalam penjualannya. Naik turun usaha juga turut dirasakannya. Pandemi ini kan menurun. Cuman pada saat saya buka di tahun 2020 itu di tengah-tengah pandemi itu orang masih ada antusias untuk membeli makanan karena apa? Karena mereka menginginkan makanan yang sehat untuk membangun imun ya pada saat itu. Sedangkan roti gambang ini memang bahan dasarnya adalah bahan dasar yang natural, gula aren dan rempah, di mana kita tahu bahwa rempah itu menghangatkan badan. Sehingga pada saat pandemi mulai itu orang berusaha untuk mencari makanan yang healthy and natural itu akhirnya roti gambang masih bisa berjalan. Hanya memang naik turun. Melalui juragan Zaman Now, Eka berharap bisa membawa roti gambang semakin dikenal masyarakat luas dan juga mendapat modal tambahan dari para panelis. Saya siap menjadi juragan Zaman Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam para panelis. How are you? Fine. Masa kecil adalah masa yang paling indah. Di sini roti gambang klasik mengemas, mengembangkan, kemudian menembang keindahan dalam nostalgia kita. Dari informasi yang kami terima, roti gambang masuk ke dalam 50 besar roti terenak di dunia. Tetapi di Jakarta atau masyarakat Betawi kenapa banyak yang nggak tahu? Sayang sekali, mau dikemanakan roti yang menjadi primadona dunia ini? Dari JJN yang juragan Zaman Now yang kami ikuti sekarang ini, kemarin ada di penambahan modal di awal 5 juta, itu kami pergunakan untuk perbaikan dapur, kemudian penambahan alat dan bahan baku. Untuk itu saya mengharapkan sekali apabila nanti di program ini mendapat tambahan modal lagi, mencapai penjualan yang lebih baik lagi,
di 36 juta. Gunanya adalah untuk memberi, akan kami alokasikan kepada mesin produksi, di mana kapasitasnya nanti bisa lebih banyak, karena di sini kami per hari itu hanya mampu memproduksi 25 pack per hari, sekitar 6 kilo. Jadi apabila nanti mesin produksi kami meningkat atau mesin produksi kami mempunyai kapasitas yang lebih besar, mungkin bisa lebih besar lagi. Penjualannya mungkin juga akan lebih luas. 25 pack itu terjual dalam sehari? Selama ini terjual. Terjual sebenarnya? Ya. And then, hanya memang tidak selalu 25 kan, naik turun. Understand. So dengan 25 maksud saya, if you do double, kalau ini double production, marketnya akan option bisa menerima nggak? Bisa. So what, 25, 30, 50? 50. Dari apa yang data yang saya dapat tuh kondisinya memang ada beberapa permintaan yang mereka tuh yang beliau tidak bisa penuhi karena kondisi kapasitas mesin, dapur, orang juga tadi. Jadi ketika angka itu muncul, ya salah satunya meningkatkan kapasitas karena demand yang juga lumayan tinggi. Right. I think this one is focusing too much on the penambahan kapasitas. Kalau menurut saya adalah yang penting adalah pengenalan produknya dulu, Bu. Yeah. Because you have 73 followers. Kalau saya sebagai misalnya calon investor, I don't believe the product enough untuk sukses kalau misalnya pengenalannya pun masih sangat meraba-raba. I don't know about this. I know about roti gambang, but I don't know about this product. How are you supposed to convince me that you will sell kalau ditambahin kalau misalnya saya aja nggak even tahu. Memang benar sih ya, jadi kita nama untuk pengenalan kepada yang lain itu kepada masyarakat luas itu memang penting, lebih jauh promosi dibanding memang produksi. Kalau misalnya Bu Eka pingin kasih tentang histori Indonesia, tentang tradisi, tentang sejarah, from this packaging I don't get anything from it. Saya appreciate misalnya memang ini dari segi hygiene, dari kebersihan, oke. But saya nggak ngerasa Indonesia, nggak ngerasa ada tradisinya di sini. It's just kue tradisional dimasukin plastik, dimasukin kardus. Betul. And for me, itu yang bikin orang bukan hanya pingin beli, tapi orang appreciate. Karena kalau misalnya orang appreciate, bakal lebih lama sustain-nya. But for me, I don't even really like the plastic. Because I think it loses the essence of this being a tradition. Jadi menurut saya roti gambang klasik itu kan diferensiasinya adalah dia pingin juga kasih tahu tentang Indonesia. Tapi at the same time, pas kita pegang paketnya, kita buka packagingnya, nggak ada Indonesia sama sekali. Ya ada sih, cuman nggak kental gitu loh. Jadi saya nggak ngerti apa sih yang benar-benar bikin ini produk ini beda. What's so special about it? Walaupun rasanya sih cukup enak. Ini kan sebetulnya target market yang Bu Eka mau hit adalah anak milenial. Saya rasa nggak kena dengan packaging begini, dengan storytellingnya nggak ada. Jadi kalau saya jadi Bu Eka, saya akan target yang sudah kenal dulu dengan kue gamblang. Tentu semuanya harus dimodifikasi ya, di enhance, diperbaiki. Masuk ke yang tua dulu, kalau itu udah jalan, baru ini di twist kepada mungkin bentuknya bisa jadi beruang, bisa jadi untuk anak-anak gitu loh. Mengcompare di industri ini itu kan sebetulnya snack manis. Orang bisa beli roti coklat, bisa beli martabak, bisa beli donat, bisa beli eclair, bisa beli apapun. Maksudnya substitutnya tuh banyak sekali. Dan menurut saya lebih enak dan udah terpenetrasi ke pasar milenial gitu loh. Jadi kalau sekarang mau masuk dengan roti gamblang ke pasar milenial, ya bisa aja sih. Saya nggak bilang enggak, tapi usahanya tuh harus sangat keras gitu. Kalau harga segini berapa, Mbak Eka? Harga 1 pack. Oh enggak. Kalau satuan begini nggak ada harganya? Kalau harga satuan jatuhnya di harga ini ya, bukan harga modal ya? Ya, harga jual. Jatuhnya di sekitar 5.000 sampai 6.000. Oh, harga modalnya segini? Harga modalnya di 3.000. Ya, kalau saya lihat sih, kalau lihat banyak ke belakang seperti di marketplace saja, kategori kue seperti ini banyak sekali yang making omsetnya besar-besar ya. Apalagi ini kalau bisa diposisikan untuk let's say oleh-oleh Jakarta. Ini oleh-oleh Jakarta makanan apa sih? Apa ya? Ini
Nggak ada, pergi ke Bogor ada lapis Bogor, Bandung ada macam-macam. Orang ke Jakarta nggak bawa kue. So it is interesting. Ya memang marketnya ada yang bilang nggak terlalu besar, tapi menurut gue sih besar market oleh-oleh. Karena orang yang datang ke Jakarta ini kan banyak ya. Nah jadi dia punya potensi ke situ. Walaupun memang perlu sekali dia untuk melakukan banyak ya repackaging, kemudian branding dan lain-lain. Tapi itu sangat potensial untuk bisa dikembangkan. Perasaannya campur aduk deg-degan, terus kemudian apa ya, mengharap juga gitu loh masukan-masukan dari para panelis, terus kemudian ya saya tahu ada perbaikan untuk ke arah ke depannya nanti. Ya, Roti Gambang Klasik dengan owner Bu Eka ya, pada dasarnya produk itu sebenarnya gampang dan mudah diterima oleh pasar. Rata-rata para panelis itu suka, saya pribadi suka. Challenge-nya adalah bagaimana itu yang produk yang punya visi mulia, bagaimana dikenal di Indonesia, itu bisa tersampaikan. Maka wajar ketika para panelis mengomentari tentang awareness, tentang promosi ya. Adapun Bu Eka pastinya yang namanya orang presentasi di hadapan orang pastinya ya gugup udah pasti gitu ya. Konon katanya adalah ketakutan terbesar di dunia adalah public speaking gitu. Ada kalanya produk yang baik ketika tidak di-delivery dengan baik mungkin menjadi kayak meragukan. Padahal pada dasarnya produknya mantap, enak, dan visinya sangat besar, sangat mulia sekali. Dipersembahkan oleh kehilangan pangsa pasar akibat penjualan kue kering yang menurun tidak menyebabkan calon juragan ini lesu. Beliau malah mencari jalan untuk menemukan produk yang memang disukai banyak orang. Beliau membuat alpukat kocok. Mari kita saksikan Dirayu Alpukat Kocok. Calon juragan yang berikut ini akrab disapa Dika. Ia merupakan salah satu owner dari Dirayu Alpukat Kocok. Tidak hanya alpukat, Dirayu Alpukat Kocok ini juga memiliki varian lain, yaitu durian. Dengan range harga Rp8.000 hingga Rp20.000, alpukat kocok ini banyak digemari oleh kalangan remaja. Salah satu yang dibutuhkan dalam mengembangkan alpukat kocok ini adalah pemberian modal. Dengan modal yang diberikan, Dika berharap bisa memperbaiki usahanya dari segi marketing dan branding. Nah, apa sih motivasi yang Dika punya hingga akhirnya mengikuti Juragan Zaman Now? Motivasinya yang paling pertama itu pengen coaching sama coach yang udah hebat-hebat pastinya, yang udah kita semua udah pada tahu. Terus pemasaran yang udah pasti kan dia masuk TV tuh, jadi orang-orang banyak yang nonton, jadi banyak pada tahu juga branding kita jadinya gimana. Yang jelas sih pengen dikenal lagi, lebih luas lagi. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Selamat malam, Bapak Ibu para panelis. First and foremost, apa kabar Dika? All well? Alhamdulillah. Terima kasih baik. You looking even better than the last time. Jadi I'm happy to see you again. Terima kasih. Deg-degan, sedikit agak gemeteran juga ngomongnya. Kayak apa ya? Nervous lah ketemu sama panelis-panelis yang udah sangat hebat. Bapak Ibu semua pasti sudah tahu dengan buah alpukat. Selain kaya makan manfaat, dan buah ini juga menyehatkan. Biasanya bisa kita temui di jus, salad,
atau lain-lain. Saya mau menawarkan cara baru menikmati buah alpukat, yaitu alpukat kocok. Masalah utama yang secara khususnya yang saya hadapi itu tidak adanya aliran listrik dan waktu operasional yang tidak maksimal. Modal tambahan yang diberikan oleh tim Juragan Jamanau kemarin sebesar 5 juta itu saya belikan boot container, mesin cup sealer, icebox, chiller, dan bahan baku. Kenapa saya beli ini? Untuk mengatasi masalah yang dua tadi. Saya tidak punya arus listrik, jam jualan saya tidak maksimal. Nah, ini perkembangannya, itu kalau dihitung-hitung peningkatan omsetnya 70-80%. Dari 25 cup, 250.000, sebelumnya yang sekarang itu sudah sampai 80 cup, sampai omsetnya 1 juta rupiah. Saya mau tanya, tadi 25 cup ke 80 cup itu sudah terrealisasi? Sudah. Sejak ada penambahan modal? Iya, sejak ada penambahan modal. Karena ada listrik? Karena ada listrik. Dari 80 cup berapa persen online? Dari 80 cup itu online-nya bisa sampai 40-50. Cup apa persen? Persen. Kalau misalnya dari 80 cup itu, berapa persen yang beneran beli alpukat, berapa persen yang beli varian lain? Alpukatnya bisa 90%. Jadi tetap bahwa kamu jualannya masih banyak kan alpukat kan? Iya, karena emang yang saya tonjolin itu alpukatnya. Saya pintanya sama Dika sekarang. Apa? Kamu dreamnya itu memang hanya fokus di alpukat saja atau tambah-tambahin varian yang lain? Karena barusan terbukti bahwa 90% masih alpukat. Apakah varian lain itu necessary, diperlukan sekali sampai, because masih 10% aja? Kenapa menyusahkan diri kamu untuk kasih, ya walaupun stoknya kecil, tapi tetap aja ada sesuatu hal yang harus dikerjain lagi. Kenapa nggak fokus di alpukat aja, bikin jadi bener-bener perusahaan alpukat yang fokus, tapi bener-bener produknya quality guaranteed, udah pasti enak, semua konsisten. Kenapa menyulitkan diri kamu dengan tambah-tambah varian itu, padahal penjualannya 10% only? Oke, itu masukan juga buat saya, tapi kalau pandangan saya sih, biar orang ada pilihannya, begitu. Jadi saya ingin ingetin Mas Dika aja tadi bahwa kamu punya satu produk bener loh. Memang 10% itu kalau misalnya bisnisnya udah besar, it's important. Tapi at your stage, jangan sampai kamu lupa fokus bahwa juara kamu adalah alpukat. Saya mau sedikit tambahkan dari Dika. Dika ini punya 2 tempat. Satu di rumahnya, yang kedua adalah di pinggir jalan. Yang di pinggir jalan ini jam operasionalnya hanya bisa buka setelah jam 3 sore sampai jam 11 malam. Yang menjadi masalah di tempat yang ramai itu, maksudnya di tempat yang trafiknya tinggi, saingannya banyak. Jadi kalau Dika tidak memiliki other product daripada alpukat, mereka dengan gampang untuk pindah switching ke kompetitor lain. Jadi dengan adanya varian, menunjukkan bahwa Dika memang punya expertise di other product rather than alpukat, khususnya untuk orang-orang yang memang suka minuman kekinian, tetapi brandingnya adalah alpukat kocok. Di mana fokus ini perlu diputuskan strateginya, apakah mau fokus ke alpukat atau ingin jadi minuman kekinian. Karena kalau memang bisa fokus ke alpukat, maka dia bisa jadi raja alpukat. Nah, ini juga saya mau kasih perkembangan. Nah, itu yang ada di meja para panelis itu adalah metode yang baru setelah ada listrik. Setelah ada listrik. Nah, ini saya mau kasih juga yang sebelum lama, yang belum ada listrik. Jadi saya harus kocok-kocok dulu. Pekerjaan paling beratnya ini. Alpukatnya tapi di blender dulu apa enggak? Enggak. Di crush saja. Di crush aja. Ya. Makanya masih banyak pieces, Cang. Alpukat testing, bukan wine testing. Thank you. Maaf. Ini metode yang lama. Sebelum saya berkembang beli kapsiler dan pakai listrik segala macam. I think this is more balance. Ini yang lebih tentu dengan listrik berbeda karena lebih balance. Yes.
Ini agak sedikit you have the ice, Ya. gede dan sebagainya. Iya, dia kalau yang lama itu watery dia, terlalu banyak airnya itu. Saya sangat senang waktu dikasih lihat yang sebelum dan sesudah. Memang terasa yang sesudah lebih konsisten dan lebih balance. Saya sebelumnya kan udah cobain yang durian, yang alpukat, dan tadi yang strawberry, dan semuanya tuh nggak ada yang nggak enak gitu. Jadi produknya sellable dan harganya tuh relatif murah sekali gitu, Rp10.000. Oke, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Well done. Saya yang terima kasih besar, harapan saya untuk bisa mendapatkan modal bantuan dari para panelis. Terima Thank kasih you. banyak. Terima Nanti kita akan discuss. Thank you. Keep on smiling. Saya sih optimis banget ya, apalagi pas ngelihat Pak Irwan Musri itu komentarnya positif semua sama saya. Jadi kayak positif banget. Sebetulnya as simple as produknya enak, tapi memang challenge-nya adalah saat ini masalah scale, kemudian ketersediaan bahan baku, supply chain, dan juga fokus bisnisnya mau seperti apa. Mau outlet kah, mau booth, atau mau gerobak. Nah ini yang belum clear statement-nya dari yang bersangkutan. Penunjang penampilan yaitu Urban Icon. Retail seperti ini memang prosesnya luar biasa. Hai teman-teman, hari ini kita sedang berada di Urban Icon. Nah, hari ini saya bersama dengan Flo. Hai Flo. Halo. Kita akan ngobrol-ngobrol untuk belajar bagaimana sih cara membangun bisnis, belajar dari Urban Icon. Sebenarnya yang dibutuhkan apa aja Coach kalau kita mau buka store offline gitu? Bener, kita itu kalau buka toko offline yang harus dicocokkan adalah kita ingin membidik target market siapa. Nah kalau misalnya contoh kita melihat brand seperti Fossil seperti ini kan variannya banyak. Kelompokkan sesuai target marketnya. Dari yang eksklusif, laki-laki eksklusif, laki-laki sporty. Dan wanita eksklusif, wanita sporty. Ini penting banget untuk membuat orang yang membeli sesuai dengan selera dan emosinya. Terima kasih banyak loh Coach informasinya, semoga bisa berguna buat saya dan teman-teman lain nanti untuk membuka bisnis offline store dan online store secara baik. Thank you so much Flo. Terima kasih Coach. Produk-produk Urban Icon juga bisa Anda pesan melalui www.urbanicon.co.id, berbagai marketplace kesayangan Anda, dan juga bisa melalui nomor WhatsApp Urban Icon. Urban Icon, you style me. Dipersembahkan oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kami membutuhkan modal kurang lebih sekitar 100 juta untuk persewaan. Masalah utama yang secara khususnya yang saya hadapi itu tidak adanya aliran listrik dan waktu operasional yang tidak maksimal. Di program ini mendapat tambahan modal lagi, mencapai penjualan yang lebih baik lagi di 36 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Terlalu gampang. Yeah. Terlalu gampang. Kalau nggak di scale up pun, she's alright with her production now, right? And she's already had the extra 5 million from previously, kan dia udah nambahin kan. Mas Rex oke nggak? Kayaknya Mas Rex yang lebih I think you're the most confident among all of us regarding this. Kalau dia di Bandung, gue akan invest. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan segera mengetahuinya.
Oke, kami sudah mendengar presentasi dan melihat produk ketiga calon juragan zaman now. Dan sekarang saatnya kita akan panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Silakan. Untuk nasi pedas Ajik Bali DP ya. Untuk Putro dan Sarah dari kita akan memutuskan sebetulnya saya interest sih untuk invest ya, karena saya lihat ini punya potensi dikembangin ke ratusan cabang juga ya. Apalagi modelnya jadi misalnya. I can introduce you to beberapa orang juga yang bisa bantu untuk kembangin cabang, tapi valuasinya ketinggian ya. 20% 100 juta, berarti kamu menilai perusahaan sekarang 500. Berarti 500 juta, setengah miliar. Saya kasih kesempatan deh untuk berpikir lagi, ngobrol lagi dulu dengan coachnya, numbersnya dan lain-lain. Ya, pada poinnya saya ada interest. Ya tentu kalau kita berinvestasi kita melihat dulu nanti poin-poin apa aja yang kira-kira kita bisa sepakati. Bisa kita berinvestasinya di kepemilikan usahanya atau equity, atau kita juga bisa berinvestasi di cabang-cabang atau store-store-nya seperti partner store bagi hasil. Jujur kita berdua sebenarnya nggak nyangka Pak Rex bakal bilang mau jadi invest ke kita berdua. Jadi kalau ditanya gimana, masih campur aduk sih perasaannya. Tapi kalau sangat mau banget, apalagi bukan dari segala macam, memang kita tertarik sama Pak Rex memang karena sosok beliau yang sudah besar di F&B juga. Ibu Eka, berdasarkan presentasi yang sudah diberikan kepada kami dan diskusi dari para panelis, kami akan memberikan Ibu Eka tambahan modal sebesar $5 juta. Dari tambahan modal yang diberikan panelis, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya Metro TV di program JJN ini kami mendapatkan modal. Untuk roti gambang klasik, dibilang nggak ada prospek salah. Dibilang prospeknya besar juga saya nggak yakin. Tapi saya percaya kalau misalnya dia ingin tambah kapasitas, dia akan lebih maju. Jadi sebenarnya modal itu diberikan purely untuk penambahan kapasitas untuk yang selama ini tidak bisa dipenuhi oleh beliau. Oke, berapakah tambahan modal yang akan diterima oleh Dirayu Alpukat Kocok? I would make you a deal, 10 juta 2 fase. But please come in at any time ya. 2 fase dalam arti we give you 10 mil, kamu bisa hire 1 orang. I think you should go for that because yang penting we have a deal. If he scales it up, let's relook. Tapi must be first in line, Mas Rino-nya, jangan ke investor lain. Saya sebetulnya belum clear antara outlet yang gerobak atau outlet yang kios. Itu bedanya di mana? Karena kalau saya dari segi penanam modal, saya mendingan outletnya lebih banyak dan membuktikan produk itu jalan di berbagai area gitu. Setelah berpikir kembali di hari selanjutnya, Alpukat Kocok bersama mentornya melakukan negosiasi ulang terkait modal yang akan diberikan oleh panelis. Dirayu Alpukat Kocok reachable kepada orang-orang, dia search langsung ada. Daripada bikin 1 kios. Cuma dorong gerobak, pulang titip lagi, itu udah. Ya itu loh yang saya mau. Tapi banyak. Banyaknya nggak masalah. Berapakah modal tambahan yang akan diberikan oleh panelis? Sementara ini kita cap bantu dana 25 dibagi 2 fase gitu kan? Cukup. Ya. Oke. Itu cukup. Oke, siap. Good.
Terima kasih All the banyak. best. Terima Thank you, kasih Coach. banyak. Thank you, Coach. Seneng-senengnya itu karena itu udah jadi impian saya juga biar punya cabang lagi, punya tempat yang layak, yang bagus. Itu pasti seneng banget sih. Planningnya cari-cari tempat yang strategis dulu, terus paling cari karoseri untuk tempat bikin bootnya atau gerobaknya itu yang harganya bisa bagus, sama nyiapin bahan bakunya paling kita obrolin lagi ke suppliernya. Dengan tambahan modal yang Anda terima di batch ini, yang dinobatkan sebagai juragan zaman now adalah Dirayu Alpukat Kocok. Perasaannya campur-campur, seneng, sedih, terharu karena nggak nyangka saya cuma pedagang kecil, ibaratnya cuma kaki 5, tapi bisa juga jadi juragan zaman now. Oh, karena dari segi memulainya bisnis dari skala kecil dan punya impian yang besar, itu salah satu juragan spirit of entrepreneurship ya yang kita ingin bangun. Produknya enak, konsisten, dan semua panelis setuju bahwa alpukat yang perlu dinobatkan sebagai juragan. Thank you so much. Thank you. Mesin ini bakal jadi lebih lama lagi, tapi nggak ada hubungannya dengan expiration date-nya. Hati-hati, belum tentu kekinian atau modern atau internasional dengan tradisional yang sangat kuat seperti sini masakan Padang akan bisa match juga. Kenapa nggak buka warung Padang aja, Bu? Change your product. Ganti bisnis yang lebih potensial untuk berkembang. You know, I was gonna tell him the same thing. Persis. If I were you, change the product. Siap-siap sama cabang. Siap-siap sama cabang, siap-siap sama cabang. Bayangin. Wah, gila, keren. Soalnya Keren. Metro TV